Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang gejala dari kutil kelamin. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kutil kelamin merupakan benjolan daging lunak yang muncul di area kelamin. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa sakit, tidak nyaman, dan gatal-gatal. Jika dibiarkan, kutil kelamin dapat mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Oleh karena itu, aku akan membahas secara lengkap informasi mengenai kutil kelamin. Mulai dari gejala, jenis, bahaya, sampai cara menghilangkan kutil kelamin. Nah, apa sih penyebab dari kutil kelamin? Kutil kelamin masuk dalam jenis penyakit infeksi menular seksual. Penyebab utama penyakit ini adalah human papillomavirus atau HPV. HPV merupakan penyebab paling umum dari semua penyakit menular seksual. Mereka yang aktif secara seksual lebih rentan terhadap komplikasi HPV, termasuk kutil kelamin. Kutil kelamin ditularkan melalui aktivitas seksual, termasuk seks oral, vaginal, dan anal. Saat terkena infeksi, kutil kelamin mungkin tidak langsung muncul, perlu beberapa minggu sampai bulan hingga timbul benjolan kecil di alat kelamin Anda. Perlu Anda ketahui, infeksi HPV ini sangat berbahaya bagi wanita. Hal ini karena beberapa jenis HPV dapat menyebabkan kanker serviks dan vulva. Perawatan hingga mendasar dalam menangani infeksi adalah kunci pengobatan penyakit ini. Kutil kelamin berukuran kecil dengan warna serupa kulit atau sedikit lebih gelap, sehingga terkadang sulit terlihat secara kasat mata. Kutil kelamin dapat tumbuh tunggal atau berkelompok dan membentuk struktur seperti kembang kol. Meskipun kadang tidak terlihat, kutil kelamin dapat menimbulkan sejumlah gejala di area tumbuhnya kutil seperti yang pertama rasa gatal, yang kedua rasa tidak nyaman, kemudian yang ketiga sensasi seperti terbakar, dan yang keempat adalah nyeri dan pendarahan saat berhubungan intim. Pada pria, kutil kelamin dapat tumbuh di sejumlah area seperti pertama di batang atau ujung penis, yang kedua di kantung buah sakar, yang ketiga di selangkangan, kemudian yang keempat di paha bagian atas, dan yang kelima sekitar atau di dalam anus. Sedangkan pada wanita, kutil kelamin dapat tumbuh yang pertama di dinding vagina, kemudian yang kedua di bagian luar vagina atau di vulva, kemudian yang ketiga di bagian di antara vagina dan anus, kemudian yang keempat di dalam vagina atau di dalam anus, kemudian yang terakhir yang kelima itu bisa di leher rahim atau serviks. Selain pada kelamin dan area di sekitarnya, kutil kelamin juga bisa tumbuh di lidah, bibir, mulut, dan tenggorokan. Kondisi ini umumnya terjadi akibat melakukan seks oral dengan orang yang terinfeksi kutil kelamin. Nah, apa sih bahaya dari kutil kelamin? Kutil kelamin dapat berbahaya bila tidak segera diobati. Infeksi HPV sebagai penyebab utama kutil kelamin juga merupakan penyebab terjadinya kanker serviks. Selain itu, infeksi HPV juga dapat menyebabkan perubahan prakanker pada sel-sel serviks yang disebut displasia. Risiko lain dari infeksi HPV kanker vulva, yang merupakan organ kelamin luar wanita. Mereka juga dapat menyebabkan kanker penis dan dubur. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk melakukan pemeriksaan tahunan guna mencegah munculnya komplikasi penyakit lain. Nah, bagaimana juga cara menghilangkan kutil kelamin? Untuk menghilangkan kutil kelamin, perlu dilakukan banyak perawatan. Hal ini dikarenakan kutil masih dapat muncul walaupun sudah dilakukan lebih dari 1 kali perawatan. Meskipun begitu, Anda tidak perlu khawatir. Ada beberapa cara yang dapat Anda pilih untuk menghilangkan kutil kelamin. Nah, berikut diantaranya. Yang pertama, dengan kauterisasi.
dengan kauterisasi, yaitu perawatan dilakukan dengan menyemprotkan produk khusus seperti kataridin, asam salisilat, dan lainnya yang dapat membekukan kutil. Produk ini biasanya dijual bebas di apotek atau bisa diresepkan oleh dokter. Dampak dari perawatan rumahan ini adalah kemungkinan kutil tidak bersih secara efektif serta membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan perawatan di rumah sakit. Namun jika berhasil, luka yang terbentuk di sekitar kutil dan jaringan mati akan lepas dalam 1 hingga 2 minggu. Kemudian yang kedua, obat-obatan. Jenis obat-obatan seperti bleomycin yang disuntikan ke kutil untuk membunuh virus dan imiquimod atau Aladara dan Ciclara dan obat imunoterapi yang merangsang sistem kekebalan untuk melawan virus kutil kelamin. Kemudian yang ketiga adalah pembedahan kecil. Jika kutil tidak dapat dihilangkan dengan terapi lain, pembedahan dapat digunakan untuk pemotongan kutil. Pangkal kutil akan dihancurkan dengan menggunakan jarum listrik atau dengan cryosurgery atau pembekuan dalam. Kemudian yang keempat adalah dengan operasi laser. Prosedur ini menggunakan berkas cahaya atau laser yang intens untuk membakar dan menghancurkan jaringan kutil. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui informasi lengkap tentang cara menghilangkan kutil kelamin. Langkah-langkah tersebut dapat Anda terapkan. Dan jika Anda sedang mengalami penyakit kutil kelamin, semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagi yang saat ini sedang mencari alternatif produk herbal untuk mengatasi dari keluhan kutil kelamin, dari Denatur Indonesia ini sudah memiliki produk herbalnya untuk menyembuhkan atau membantu mengatasi kutil kelamin. Nah, produknya ada apa saja? Untuk produknya ini terdiri dari 4 macam obat minum serta 2 macam salep. Nah, untuk obat minumnya sendiri ini terdiri dari ganci, kemudian gosha, kemudian PPK dan kapsul BD. Sedangkan untuk salepnya ini terdiri dari Madebik Oil dan salep C. Nah, untuk obat minumnya ini untuk pengobatan dari dalam berbentuk kapsul, jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi. Dan untuk salepnya ini untuk pengobatan luar untuk merontokkan kutil kelaminnya. Dan ini hanya dengan dioleskan saja. Nah, selain terbuat dari racikan herbal, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, kemudian halal MUI, dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015, serta sudah sesuai standar CPOTB. Nah, bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878-999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.